ada toren, kan toren tuh ada besi ya, kotak buat pelindungnya toren. Itu bisa ada cewek berderet di besinya toren, kakinya begini. Pas dia nengok saya langsung jongkok, kaget, mukanya hancur, anjir bener-bener hancur. Terus hancurnya gimana ya? Nggak bentuk, mata nggak ada, hidung nggak ada, gigi apa nggak ada, asli itu bener hancur, darah mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gua Viko. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya, yaitu dengan Pak Handi. Udah ada di samping kita nih. Dia punya cerita mistis di kos-kosannya di daerah Jakarta Barat. Ya udah, kita tanya dulu nih sama Pak Handi. Oke, selamat malam Pak Handi. Selamat malam juga. Itu kejadian tahun berapa Handi? Sekitaran tahun 2021. Itu jadi zamannya masih COVID. Oke. COVID lagi PPKM ya. Jadi ini ya, sepi lah gitu ya. Sepi banget. Dan juga ketemu orang juga kayak kita dibatasin. Iya, masih sejam-jamnya juga larang-larang. udah gitu iya, bener banyak larangan. Masih ketat lah dulu. Masih ketat. Itu berarti di daerah mana tadi? Jakarta Barat mananya tuh? Sekitaran Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari ya. Itu kalau boleh tahu itu kosan Pak Handi atau temen? Teman sih ngekos. Oh, jadi lagi main gitu ya? Ya, main. Karena kita kan juga karena bete ya di rumah, karena banyak kan terlalu batasan-batasannya, kita mesti harus pulang malam, pulang cepat, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kuyuran, nggak boleh mangkal, nggak boleh ngetem. Nah, kayak kita ya mampir ke temen yang ngekos itu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, katanya di situ pernah ada kejadian tragis tuh Pak di kosan itu ya Pak? Iya, kejadian seperti itu. Jadi pas kita datang juga memang awalnya nggak tahu, jadi tahu ya karena ngelihat langsung. Jadinya ngetes sendiri gitu. Ya, karena ada ya dari awalnya berasa merinding, akhirnya saya tanya-tanya sampai saya penelusuran, ya akhirnya bener. Oke, tahan dulu nih Pak Handi ceritanya nih. Bagi kalian nih yang penasaran dengan cerita Pak Handi, tonton terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan bagi kalian yang sudah menonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, bagi kalian yang penasaran nih, kita lanjut aja ke ceritanya. Oke Pak Handi, itu gimana tuh ceritanya Pak Handi? Ya, jadi gini, dari tahun 2021 itu kan zaman-zamannya COVID tuh. Jadi kita kan memang lagi PPKM ya, setelahnya PSBB. Jadi kita agak bete lah di rumah gitu, mau ngapa-ngapain kayaknya udah terbatas banget. Jadi langsung kontak-kontak teman-teman nih, siapa kira-kira yang masih di Jakarta atau yang sudah pulang kampung. Tuh ada temen respon, bro mampir bro, kosan gua juga bete nih. Kerja juga kan digilir Senin, Rabu, Jumat gitu. Kita datang nih kosan. Emang sih agak malam karena nunggu dia pulang kerja juga pas nyampe. Itu kosan daerah mana tuh? Daerah Taman Sari. Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi pas nyampe ke kosan itu bawa motor terparkir nih. Biasanya kan ada parkiran motor ya. Pas kita parkir motor, kayaknya hawanya nggak enak nih. Kayak ada merinding-merinding gimana gitu kan. Sempet halu juga sih ya. Antara gua nih yang punya badan merinding yang aneh atau tempat ini yang aneh, ada kejadian apa gitu. Tapi ya udahlah, skip aja. Yang penting kan tujuannya kan mau silaturahmi sama teman. Nah, pas saya naik ke atas lantai 3, tuh tambah tuh. Semakin lantai ke 1, 2, 3 tuh kok tambah kenceng. Itu kosannya ada lantai apa? Lantai ada. Kalau saya pas sampai lantai 3, saya nengoknya sih ada lantai 4 lagi ya. Sampai lantai 4 itu ya? Yang saya baru tahu ada lantai 4, karena kan saya sampai lantai 3-nya. Nah, pas saya ketuk pintu,
ke kamar teman dia buka, memang sudah selesai mandi, sudah selesai makan malam, udah siap terima tamu lah. Nah ngomong, sama saya singgung, bro, lu bener nih, tinggal di sini berapa lama? Ya sebelum COVID dah. Yakin? Gue sih kayaknya gimana ya, sorry nih gue bukan kepo. Soalnya gue di badan nih berasa banget berinding-berinding gimana gitu, kayak ada tempat yang sesuatu yang serem. Ya gue sih jujur gue kalau kemari tuh yang gue harapin cuma tempat tinggal doang. Pergi pagi ngejar macet sampai kantor pulang, ya udah mandi makan tidur. Emang selama ini nggak diganggu apa? Ganggu sih ada, tapi ganggunya nggak secara fisik, cuman suara tangisan, suara anak kecil kayak warawiri anak-anak main lah, senang-senang gitu bocil. Terus udah ngecek tetangga, ada anak kecil. Gila lu, gimana anak kecil? Oh ini mah daerah karyawan semua, karyawan-karyawati yang ngekos, bukan ada keluarga yang ada yang memang gak punya anak. Nggak boleh di sini, karena kan sering ribut KDRT. Makanya diwajibkan sekarang per kamar tuh jangan diisi karyawan sama karyawati buat orang kerja. Terus saya penasaran, yuk kita telusuran yuk. Gue sih kayaknya bukannya kepo ya, cuman gue kayaknya ada yang janggal deh. Ya udah, gue sih nggak berani jujur nih, gue takut bawa rame-rame lah. Ya udah ya, kita coba ya cari temen ya. Kok nggak gini deh, sebelum kita naik atau sebelum kita telusurin, kita ngomong dulu deh sama ibu kos. Takut kita kesalahan-kesalahan. Gue ini yang kena efeknya karena gue yang ngekos di sini. Gue yang diusir kan lu nggak tahu. Iya. Iya juga sih, akhirnya pas saya turun nyari tahu, pas ada kayak warung kopi lah, kayak warkop Indomie. Bisa kan kalau kos-kosan kan pasti ada Indomie, ada kopi yang minta diantar ke atas lah. Saya tanya sama yang warung itu yang masak, bang, tahu ini gak masalah kosan ini? Waduh, saya mah nggak tahu kok. Saya mah taunya ini cuma dagang. Nganter sih nganter. Tapi ya kalau kayak gitu-gitu mah ya adalah skip aja lah. Saya mah yang penting mau ada tahu mau puasa. Ya udah akhirnya saya tanya ke ojek online lagi main HP tuh, entah lagi main HP game, entah dia lagi buka-buka aplikasi. Saya tanya, bang, maaf nih ganggu. Inti di sini udah lama ojek? Udah sih, udah lama juga. Sejak ini kosan masih rumah tinggal, udah saya ada di sini. Terus kira-kira tahu nggak nih kosan ada apa? Maksud lu apa nih? Ya gue sih bukannya kepo bang, gue cuma merasa kayak gimana gitu. Ya jujur sih, kayaknya ada yang janggal ya. Oh maksud lu yang aneh-aneh? Ada sih, ya kayak penampakan, kayak ada suara-suara ketawa, kunti. Yakin? Iya. Kalau mau tahu, ya memang ada di sini. Cuman selebihnya, beberapa kasus gue nggak mau sebut. Karena mungkin ya gue sih skip aja deh. Sebenarnya orang sini juga bukannya nggak mau tahu. Sebenarnya ada namanya manusiawi, ada rasa takut. Jadi udah skip aja udah, yang penting cukup tahu. Tapi warga beberapa yang sering diganggu penampakan langsung dengan suara-suara melengkingnya ketawanya dia, ada. Bang kenapa bang? Gue sih penasaran, yuk naik yuk. Ya lu aja naik, kenapa mesti ngajak-ngajak orang? Ya kan maksudnya kan ente yang lebih tahu jalannya. Karena gue orang kan luar, gue masuk kan nggak lucu, mending sama lu. Ya udah lu depannya, gue belakang, tapi gue anterin tempatnya. Ya udah yuk. Nah, hari itu juga memang ada malaman sih ya, jam-jam 10-an gitu. Naik tuh. Nah, tempat saya yang lantai 3 juga udah siap. Naik. Ternyata lokasi lantai 4. Nah, sebelum naik memang si Bang Gojek bilang, tuh jendela ini nih yang kemarin jatuh tuh cewek. Ah, jadi korbannya cewek. Iya. Di jendela atas itu? Jendela itu atas. Jadi dari posisi luar tuh, bangunan yang di luar parkir tuh udah kelihatan jendelanya. Oh, katanya pernah ada yang jatuh dari atas. Dari jatuh. Nah, kita penasaran. Yuk telusurin yuk ke atas. Ya udah. Abang bawa apa enggak? Bawa sih senter yang biasa buat kayak komando gitu ya. Yang bisa zoom, bisa besar gitu. Bawa ke atas. Nah, terus si Gojeknya nganterin tuh ke atas. Nah, dari teman saya punya keluar kamar, mau masuk ke lantai 4 punya anak tangga kedua itu udah berasa. Jadi ternyata setiap tangga yang mau kita ke 1, ke 2, 3 itu kayaknya ada level merindingnya. Auranya beda gitu ya. Aura ke 1, aura ke 2, aura ke 3. Kayaknya buset ini bener-bener dari lantainya aja kita udah berasa nih gimana ke lantai 4. Kita udah otak tuh udah langsung udah kayak setengah parno gitu kan. Mikir macam-macam seperti gitu. apa gitu. Karena kan ya manusiawi kan kayak gitu kan udah pasti di luar nalar kan. Nah, pas kita ke lantai pertengahan masuk ke lantai 4 udah mulai suara tuh. Suara kayak
kayak dia tahu manusia mau masuk gimana gitu, suara kayak berisik, belentong gitu, kayak benturan-benturan benda lah. Itu suara dari kamar atau dari Lantai atas. baru dari atas ya? Kita masuk baru lantai 4 kan, bos ini muter gini. Iya, tangga gitu ya. Tangga muter kan. Iya. Nggak bukan yang tangga yang langsung begini, Iya, di tangga iya. muter. Ya baru tangga setengah, kita dengar suara tuh. Belum sampai lantai 4-nya. Nah, pas kita habisin ke lantai 4, udah mulai tuh kayak berasa penyempitan udara. Ini pengap bener. Terus bau kayak anyir, kayak bau amis, kebusuk-busukan gitu loh. Udah kecium. Nah, terus udah tuh saya center segedein. Nah, teman yang dari lantai 3 nih udah narik-narik. Bro, udah deh. Gua udah gak nyaman nih, ngomong gitu. Udah dong, tanggung, terus naik. Gue penasaran, jujur, gue udah ketemu, udah deh kita buat turun deh. Yang penting gue pengen tahu dulu bener enggaknya. Karena kan selama ini kan Nikos kan aman-aman aja, terus dipakai dihuni sampai penuh semua kamar. Seakan-akan ini bener-bener nggak ada skip, kayak udah aman. Tapi gue nih berasa aneh. Nah terus masuk tuh, jadi pas masuk udah ketemu kamar nih. Kamarnya kan kayak model kayak U, gini, O ya, bentuknya O. Nah semua kamar itu udah terbuka semua pintunya. Jadi udah terbuka semua. Mungkin saya juga sempat berpikir, mungkin pernah dikeluarin propertinya ya. Jadi pas saya masuk, belum sampai ujung sih, baru ke tengah. Belok kanan ke tengah, saya sentor. Iya bener. Jadi lemari udah nggak ada, kayak rak udah nggak ada. Berarti kosong aja gitu. Kosong. Cuman adanya spring bed yang bau, busuk, amis, terus basah. Terus saya lihat plafonnya juga udah pada turun. Mungkin bekas hujan ya, bocor-bocor gitu hujan, terus ada becek-becek. Terus pas saya lihat ada tembok menghaling, saya terusin ke dalam sampai saya permisi ya kan, numpang lewat gitu. Itu ada WC. Pas saya lihat tanya sama temen, bro, kamar lu di lantai 3 ada kamar mandi dalam? Ada. Oh berarti setiap lantai kamar mandi dalam kali? Iya kali, gua nggak tahu. Nah pas saya terusin, oh iya bener. Jadi ada kamar mandi, ada tembok tuh, dari pintu masuk ada ranjang, terus ada tembok. Di sini kloset. Kos duduk ya, terus ada shower, sininya ada kayak wastafel, gitu. Jadi tiap kamar tidur itu pasti ada satu kamar mandi dalam. Cuman gila itu bener-bener bau kemana ya, bau amis gimana gitu. Terus ada gitu. Tembok ada bercak-bercak gimana gitu. Terus ada darah atau darah siapa? Ada darah. Mungkin pas saya masuk itu mungkin ada yang kamar yang entah gimana ada. Jadi saya nggak tahu kan, pokoknya ada darah. Terus kayak ada becak-becak gimana, pokoknya bau amis. Terus gitu saya keluar, sampai saya nanya sama bang Gojeknya, bro, kamar yang mana yang ente tahu? Yang ada? Waduh, gua nggak gitu tahu dah. Pokoknya gua tahu lantai 4 ini memang ada beberapa kali kejadian. Yakin lu? Ya coba aja sekarang aja, berasa kok. Gua aja berinding ya, gua kudu sampai bangun dia bilang. Nah, udah, akhirnya skip tuh, saya jalan lagi. Nah, ke arah belakang, setiap kamar saya tuh liatin. Hampir semua rata-rata tuh kamar baunya bersama. Biasanya kan kalau kamar kan kalau nggak dihuni, kalau cuma sebatas pengap atau kedap udara kan nggak sampai bau busuk. Ini rata-rata ranjangnya semua bau busuk. Yang di kamar selanjutnya juga sama gitu. Hampir sama rata-rata. Jadi udah bau busuk, bau gimana ya, basah. Gimana sih? Gimana anyir gitu. Nah, akhirnya berasa nih badan kayak ketarik ke sebelah kiri, ke ujung yang mau ke, jadi pas saya tangga ini belok gini kan, saya ke kiri mau kini. Yang sebelah ke sana itu ada memang yang kalau lihat dari bawah tadi ke parkiran itu, yang jendela yang diseng itu. Yang tadi katanya ada yang loncat ya. Gitu. Nah tiba-tiba saya pas ke kanan, saya kok ada yang manggil. Berasa nih sebelah kiri. Ada yang manggil dari arah? Kayak bukan manggil orang, kayak berasa kita nih kayak ada yang nyentuh, suruh kita ke sana nih. Iya. Jadi kita kan ada batin ya, ada kayak gimana tuh? Kok berasa dibawa ke sana ya? Coba mampir, bro, bareng-bareng gue sini bareng. Deketin ke jendela. Terus itu ada kamar 1, kamar 2 nomornya. Kan lihat nih kamar 1, kamar 2. Terus berasa nih aura kenceng. Tiba-tiba yang lantai 3 punya temen nih, saya punya temen yang bilang, bro, depan lu ada cewek. Lu bisa lihat? Nggak tahu. Gue lihat di depan lu ada cewek. Gue tanya, lu bisa lihat nggak? Gue tahu, gue ngelihat depan lu ada cewek. Pakai baju apa? Piyama. Hah? Piyama? Piyama gimana? 3/4. Kayak piyama 3/4, ada tuh 3/4, baju piyama biasa tapi agak tipis-tipis.
kenceng kan, memang saya berasa kenceng. Cuman kok dia bilang piyama, sempat berpikir, lu yakin? Ini kan kagak ada siapa-siapa lantai 4. Lu bilang ada cewek, itu depan lo di piyama. Ada di kamar itu? Di depan itu persis. Lagi ngadepin jendela. Emang jendela di sini ada jendela. Saya masih di sini, belum deket banget jendela. Posisi itu cewek di sini. Menurut teman saya. Gue bilang yakin lo? Yakin gua. Terus saya diem, saya coba. Memang ada dulu orang tua leluhur itu pernah ngajarin mau lihat sesuatu izin. Saya merem dulu, saya izin doa, terus saya bilang maaf ya untuk semua penghuni yang di sini. Bila mana kehadiran kami di sini membuat terganggunya keberadaan kalian. Terus saya baca doa dengan doa setiap kehadiran saya, tiba-tiba bener. Emang kagak nyata ya, maksudnya nggak padat seperti kayak di film-film yang memang bentuk kain gimana gitu. Yang saya memang samar-samar. Tapi yang saya lihat tuh rambut panjang terurai, emang sih berantakan ya, kusut sampai pinggul. Berarti dia ngebelakangin. Iya, kan memang dia ngadep ke sana, ngadep ke jendela, ngadep ke seng, nggak ngadep ke saya. Jadi kepala dari rambut dia sampai ke pinggul. Terus bajunya tuh yang saya lihat bukan piyama, tapi baju putih kayak kun-kun gitu sampai ke kaki. Tapi mukanya nggak nengok. Memang ngadep kayak gitu. Nah, terus saya bilang, bro, gue ngelihatnya ini nggak pakai baju piyama, ngelihatnya baju putih. Datang disebutin, disebutin malah datang. Terus teman-teman, iya, gue pakai piyama lihatnya. Ini gue lihat pakai putih, kayak bener-bener kun-kun. Enggak, gue pakai piyama. Jadi berdebat nih, karena beda pendapat. Dia ngeliatnya apa, saya ngeliatnya apa. Tapi memang tahu sama-sama tuh sosoknya ada. Wanita ya. Wanita. Ya sama saya tinggian dia kayaknya sih, saya kan 165, sekitaran 170 berapa dia, lebih tinggi. Nah terus nggak lama saya minta lagi, Neng, kalau memang Neng mau kasih tampak sedikit aja, bahwa saya tahu Neng itu mungkin punya masalah atau gimana, mungkin ya alam kalau saya bisa bantu nanti saya bantu doain. Pas dia nengok saya langsung jongkok, kaget, kelihatan mukanya hancur. Anjir, bener-bener hancur. Terus hancurnya gimana ya? Nggak berbentuk. Mata nggak ada, hidung nggak ada, gigi apa nggak ada. Asli itu bener-bener hancur. Darah mana-mana. Jadi itu putih bersih. Di belakang bersih nggak sih lah namanya kuntilanak mah. Ini darah semua nih. Udah bener kayak netes gitu. Darahnya masih seger. Baunya tuh udah bau busuk. Padahal waktu dia lagi begini belum kecium bau busuk ya. Pas dia nengok tuh muka begini, aduh bau busuknya langsung tuh. Kayak langsung kena angin, ser gitu. Langsung saya duduk, bengong gitu kayak orang bego. Sampai yang gue cek, bang, kenapa bang? Langsung tuh, astagfirullah. Datang, disebutin. Terus, jadi pas saya lihat itu, langsung saya ngomong, bro tadi lu lihat nih bagaimana yang pakai piyama? Gue nggak lihat, gue cuma lihat rambut doang. Seberapa? Pendek, segini. Ya kayak cewek-cewek nganu-nganu deh. Terus saya tanya, Bang Gojek, bang, ini dulu apa? Yang saya tahu sebelum sekarang pakai di kawasan anak orang karyawan, dipakainya ya kos-kos cewek yang nakal lah. Terus ini, ya gue nggak tahu deh. Pokoknya gue taunya dia pernah loncat aja. Anjir itu mukanya hancur bang. Saya bilang sama dia, udah tuh berdua jadi udah pas. Jadi mereka ngelihatnya bukan yang hancur, yang ngeliatnya hancur saya. Karena saya ngomong hancur tuh berdua jadi langsung gimana sih orang takut langsung kaget. Ya terus udah itu udah ngeliat gitu takut. Ya kita kan langsung nggak bisa berdiri nih, dia mau teriak kagak bisa, kayak kita apa namanya rep ya. Jadi mau teriak kagak bisa, mau ngegeser kaki nggak bisa. Ini kita berdua begini-begini kayak orang kaku gitu. Berat ya, gitu mau lari. Berat. Ya. Akhirnya si Gojek ini jadi sama-sama punya keyakinan teriak, sebut dalam hati, gimana caranya bisa lepas. Akhirnya saya ngomong lagi, Neng, ampura kalau saya mengganggu, tapi mudah-mudahan nanti saya pulang, saya punya kesempatan waktu, saya doain. Udah tuh dilepas, saya geser. Pas geser mau masuk ke tangga, kan minggir mau turun ke bawah nih, ada 3. Ketemu lagi, bentuknya terbang, tapi dia nggak ada muka dia kepala tengkorak, bajunya hitam, cewek, baju hitam terusan terbang. Dari arah? Pas kita mau balik ke arah tangga yang muter itu, yang mau ke lantai 3, dia itu muter.
Oh. Nah, dia memang matanya jadi tengkorak, matanya merah, kayak marah, terus badannya ini bajunya baju hitam. Kalau mungkin kalau saya telusuri mungkin kayak film-film Amerika kali ya, luar kayak Portugis gitu. Terbang, terus nggak lama dia lempar api. Ke arah mana tuh? Keluar kita. Oh, ke arah kalian. Mungkin dia marah karena kita mengganggu keberadaan mereka. Jadi pas dilempar api itu dari kecil membesar, bukannya besar kecil membesar, sek gitu. Udah tek roboh. Nah, saya tahu ngomong sekarang roboh nih karena pas saya bangun itu pas posisinya di lantai. Masing-masing nih, si abang gojeknya ke sana, teman saya ke sana, saya kemari. Saya gitu ya. Jadi mencar kayak kita kayak kena bom deng mental gitu. Jadi pas saya bangun tuh pas pegang, ih, debunya tebal amat ya. Kotor nih semua nih. Udah kena lantai kan, tahu sendiri kan kalau udah dibilang terbengkalai bukan itu bangunan itu, tapi kan memang nggak dipakai lantai 4 itu udah nggak tahu berapa tahun ya, atau kan pasti debunya tebal tuh. Ditambah lagi kan dengan becekan air yang dari bocoran tuh kita nggak tahu kan namanya, jadi lengket itu lantai. Jadi pas kita bangun tuh berasa banget kotor debunya. Pas kayak bangun temen, kenapa gua juga nggak tahu. Intinya cuma taunya ketemu sosoknya yang terbang itu sama sampai api, udah. Saya tuh lupa. Oh, maksudnya habis dari dia ngeluarin api itu, udah lupa. Apa pingsan kali mungkin ya? Nggak tahu deh, entah berapa menit, kan roboh kita bertiga nih. Nggak sadar tuh. Nggak sadar, bangun-bangun ya, saya duluan bangun, saya bangunin teman-teman. Tahunya ya gitu doang. Akhirnya rencana mau turun ke bawah, lantai 3 balik nih. Pas turun ke bawah, dengar anak-anak kosan lantai 3 pada keluar. Biasa udah ngobrol di ganggang dah. Anak-anak kosan gitu kan suka main gitar, pada ngerokok, ngobrol sama teman, sama kamar. Akhirnya kita lanjut nih, lantai 5. Bro, lantai 5 aja deh. Gue mau cari angin. Nah, cari lantai 5. Nah, cuman sebelum ke lantai 5 lagi tuh, sempet temen ada yang bilang, kok gue kayak ada yang narik-narik. Di lantai 5 itu? Enggak, lantai 4. Lantai 4. Sebelum naik ke lantai 5. Narik-narik. Nah, saya nengok kan, karena kan kebetulan saya mata masih keadaan terbuka, belum tutup lagi. Saya lihat, lu bawa anak kecil siapa? Gue nggak bawa anak kecil. Itu anak kecil. Kupingnya lancip. Kayak kurcaci ya kemarin sih. Lancip, terus matanya gede, bulat, keluar dari kelopak mata, terus mulutnya kecil. Cepet lagi. Goyang. Terus pas tengokin hilang. Kita balik lagi. Jadi kayak apa ya, kayak kalau di film kayak Harry Potter kali ya. Yang ini lancip panjang gitu. Terus memang botak gitu, kurcaci. Terus gak lama udah kita doa, akhirnya buru-buru ke lantai 5. Buru-buru tuh, lantai 5. Pas lantai 5, nggak tahu kita kayak kejebak alamnya mereka. Saya bilang, bro, ini kita nih masuk ke alam mereka atau masih di kosan? Gila kali lu, kita nih masih di bumi, masih nginjek di bumi nih, ini bumi nih, kita masih injek. Kita nggak bukan alam mereka. Coba lu lihat deh. Terus teman saya bilang, iya lu, kok banyak anak kecil ya? Pada main bola. Di atas itu? Ada 5. Kan kalau kosan kan, kalau ruko kan di model begini kan ya, manjang, terus ada pagar, toren, ada pipa segala macam, di atas ada jemuran. Nah itu di situ ada lapangan gede, bukan gede sih, memang buat ukuran anak kecil cukup sih. Main bola, bro, anak kecil main tuh. Berarti itu di lantai 5 itu melompong gitu, tapi melompong. didak aja. Didak ya, melompong gitu. Mungkin buat pakai jemuran atau buat layangan masih bisa juga sih. Pas kita lihat, ibu anak kecil. Jadi ada 4-5 anak tuh pada main bola kayak futsal gitu. Cuma kita perhatiin, kok ada ya anak kecil main gini ya? Masih jauh kayak manusia, anak manusia. Pas kita deketin kaget, memang ketemu yang tadi bawah tuh sama. Kupingnya lancip, matanya belok, jalannya kakinya kayak gimana? Kayak nggak normal dah. Bener-bener kayak dibilang, saya nggak tahu, belum pernah lihat tuyul, tapi ya kayak orang punya cerita tuh kayak memang kayak tuyul bentuknya, tapi kira kayak kurcaci. Cepet lagi, cut. Kita ngeliatnya juga sampai ikut kepala gitu. Berarti semuanya yang itu lihat ya? Ya karena kan udah pas kita minta buka ngelihat yang di lantai 4. Kan ada doanya ya masing-masing. Kayak saya yakin hampir setiap agama punya ada doa mantranya apa bisa buat ngelihat, juga bisa nutup. Nah itu nggak lama setelah gitu udah dah, kita nggak mau ganggu supaya mereka nggak marah. Yang anak bocil-bocil, kita naik ke atas. Ada toren, kan toren tuh ada besi ya, kotak buat pelindungnya toren. Itu bisa ada cewek berderet di besinya toren, kaki lagi begini. Itu wujud mukanya kelihatan?
Samar. Cuman yang bajunya samar, karena kita kan memang bukan orang bisa ngelihat, karena kita hanya minta nampak doang, jadi samar. Bajunya putih-putih semua. Putih semua. Tapi saya bilang, bisa ya mereka. Kita nggak ngomong itu karena nggak takut, karena kan belum ada serangan kali ya. Kita membiasa doang. Tuh, cewek bisa ya ngobrol kayak gitu di atas, nggak takut jatuh. Ngomong. Kita nggak kepikir itu kuntilanak. Nggak pikir kuntilanak. Karena memang sosoknya yang diwujud itu ya kayak orang biasa. Masih bilang, bro, tuh enak ya bisa ngayut gitu ya, nggak takut jatuh. Yang mana, bro? Itu di atas. Sama-sama gitu. Coba deketin center. Nggak ada. Padahal memang kalau dipikir kan kalau saya gitu kan sosok di center kan nggak mau ya. Pasti hilang. Pas dimatiin, ada lagi. Sinyalain, mati lagi, nggak ada lagi. Dimatiin, udah coba gelapin deh. Nah, Gojek udah bilang, bro, udah. Yuk balik yuk. Kita udah nggak nyaman nih. Jadi satu ini udah down nih. Udah melemah, udah ya balik yuk. Ini udah nggak nyaman ini. Kayak gimana mesti balik nih. Kita di Kepung. Tar dulu, belum. Tahu dari mana Kepung? Gua udah nggak bisa nih. Gua kalau bilang urat gua nih hampir mau putus. Mudah-mudahan jangan sampai putus. Gua ini berinding dari tadi nih, nggak berinding dari bawah sampai sekarang nggak berinding gua. Kita manusia beda alam. Udah jangan itu campur, balik aja. Teman saya juga udah gimana gitu kan yang satunya. Udah deh pulang yuk. Tadi dulu saya masih penasaran. Belum. Nah, terus geser, saya sambil keliling-keliling. Nah, tuh ada jemuran tuh. Dia modelnya kayak tali dipanjangin terus pakai bambu-bambu gitu. Jemur. Temu ibu-ibu di lantai atas itu ya. Lantai pas saya lantai sama temen, tarik, bro, ibu-ibu tuh. Ya udah tegur coba, kali dia tahu di sini ada apa. Saya tegur. Jadi pakai baju dia kayak gimana sih kalau pembantu bajunya? Baju terusan, ya pembantu daster, kan? Ya, daster. Dibilang daster bukan sih baju terusan, tapi yang ininya ada karet. Oh iya. Apa sih kayak gaun gitulah. Iya, tapi modelnya memang model kayak pembantu sih. Nah, kayak bombo gitulah. Nah, saya samperin, Bu. Ini jemur malam nggak salah. Diem aja. 2 kali saya ngomong. Bu atau Mbak, ini jemur malam-malam nggak salah. Teman ngomong, udah deh. Jangan nanya yang ketiga. Ini udah nggak jelas. Gue yakin ini sama yang di bawah. Teman saya udah ngomong gitu. Saya masih penasaran. Bu atau Mbak, ini baju kok yang digantung putih semua, nggak ada sempak, nggak ada celana dalam. Ya minimal kan kalau kos-kosan kan ada celana dalam lah ya, celana panjang, celana pendek, ada baju daster atau kemeja. Ini semuanya kain putih kayak spray. Sempat kecurigaan saya ke situ, tapi saya nggak pikir itu siapa dia. Tapi mukanya kelihatan jelas? Enggak. Oh, enggak. Ngadep ke sana. Dia buang muka gitu ya? Buang muka. Nah teman saya udah bilang, udah, ayo. Tarik udah yuk, turun yuk. Udah gak nyaman teman saya nih. Maksudnya karena penasaran, gimana ya? Penasaran. Udah, gua udah gak nyaman. Balik. Ini kayak kita udah gak bisa nih. Udah akhirnya turun kan mesti ke lantai 4. Nah, teman saya bilang, nih siapa yang bisa doa? Ya bisa paling masing-masing keyakinan. Enggak, kita mesti lewat lantai 4 dulu nih. Kita mesti melewati mereka tadi, yaitu gimana caranya supaya kita aman. Ya udah dong masing-masing doa tuh sambil pegangan. Tahu sendiri, jujur kita kan sama laki-laki. Cuman dari SD SMP doang masih tuh pegang tangan laki-laki. Kalau udah gede gini udah nggak pegang laki-laki, udah gimana kan? Udah turun ke bawah tuh, turun ke bawah. Pelan-pelan sambil doa masing-masing. Lantai 3 udah aman, teman tuh ngomong. Gojek dulu ngomong. Udah ya Pak, pulang dulu, turun ke bawah. Saya mau narik lagi. Oh ya udah deh, cuci muka dulu biar nggak kenapa-napa. Iya, turun. Terus temennya ngomong, nginep ya. Gue kayaknya nggak yakin nih. Gimana gitu nih. Yakin lo? Kenapa nggak? Tahu badan gue nggak enak. Terus, berdoa nggak? Nggak. Gue coba istirahat dah. Berarti lu nginep dulu. Ya udah, saya nginep. Saya bilang orang rumah bahwa saya nginep tempat kosan teman, pagi baru pulang. Nah, pagi pulang, saya ngomong, gue kayaknya mesti ngomong ntar nih pulang kerja sama ibu kos. Ada nggak kamar yang lantai bawah? Kalau nggak ada, gue pindah deh. Nanti gue dengan alasan bukan karena ini. Gue alasan nanti karena gue pulang kerja capek, gue mesti naik lantai 3. Ya udah, coba deh. Nah, nggak lama dia coba, dan saya sih pulang. Selang 2 hari, dia telepon. Bro, bisa kemari nggak?
Kenapa? Gue kena masalah nih. Kenapa lagi lu? Gua nggak enak badan. Ya udah yuk kita ke puskes. Gue udah ke puskes. Justru yang gue nggak ngerti, dokter bilang gue ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi gimana lu? Emang lu kenapa sakitnya? Lu kemari lu deh. Nah, saya datang ke kosan. Saya pegang tangannya, dingin. Kayak dingin mayat gitu. Bener dingin, terus matanya merah. Kayak orang panas dalam mana sih? Merah matanya. Muka pucat. Ngomong ngegigil. Kira-kira sakit. Diagnosa dokter apa? Nggak apa-apa. Lah, kan dokter ngeliat lu. Justru dokter ngeliat gue biasa aja. Sedang gue berasa nggak enak. Berarti kan dokter mungkin lihat dua sisi ya. Sisi yang dilihat sehat. Padahal si pasien nih memang sakit. Wah, berarti kemarin kali. Lu sih ngajak-ngajak gua. Udah gini deh, coba kita keluar dulu deh. Nah, pas kita keluar, ketemu nih sama pengurus wilayah kayak Pak Kantip. Nah, kita panggil dong. Emang sih, ya, kata orang sih memang aktif. Pas dia tanya, Pak, mau nanya dong, ada orang pintar nggak di daerah sini? Kenapa emang? Teman saya nih ada sakit, mau coba ini. Terus teman kata ini, udah deh sebelum ke kamar mandi gue liat dulu deh. Takut gimana kan nggak enak ngomongin orang kalau udah malam. Nah, dilihat. Pas baru lihat belum pegang, saya diomelin. Lu habis dari mana? Ya dari, kenapa om? Temen lu ini kenapa? Lu sampai dari luar, lu habis dari mana berdua nih? Ya maksudnya om, enggak, gue tanya lu nih. Dia kan, gue liat mukanya nggak bener nih. Mata merah kayak orang sakit. Terus gue dingin kayak mayat. Lu dari mana? Jujur. Ya tempat serem sih. Di mana sih? Gue kasih tau gue. Ya nggak bisa ngomong juga. Gini ya, lu orang kalau nggak ngerti jangan so-soan. Ini nyawa lu. Ini temen lu nih. Kalau nggak lu ketemu gue, repot nih besok nih. Bisa diambil nih nyawa dia, rohnya. Dia ngikut terus dari kemarin. Kemarin ya lu ya. Ya 2 hari kemarin sih. Pagi 2 hari kemarin. Ini hitungan 2 hari. Lu kalau ini mah biasanya mah 1/24 jam udah selesai nih. Yaudah deh. Lu bodek nggak? Bawa sih berapa? Lu beli rokok ketengan. Nggak usah gudang garam merah. Dia sih minta gudang garam merah. Lu kasih rokok keteng aja. Kretek ya, jangan filter ya. Kretek. Bebas. Kopi pahit. Suruh seduh, jangan diaduk. Sama teh. Udah, lu bawa mari. Kita bawa tuh. Saya beli, ada barang kopi. Saya beli kopi pahit sama teh. Termana om? Taruh sini depan. Taruh depan dia tuh duduk. Ya sila. Minta itu si abang plastik kresek. Buat apa? Udah buruan, jangan dengan babel nanya. Nah udah saya ambil plastik kresek. Ini tadan ke mulutnya gini. Udah tahu dong, oh bakal mau muntah nih. Baru dipegang, baru bismillah langsung nembak. Nembaknya bukan nasi. Muntah bukan nasi, bukan air. Waduh. Kuning kayak lendir. Tapi air aja ya. Air. Tapi kalau dia kebanyakan minum kan keluarnya air. Gitu kan. Kalau nasi juga sama kan. Lendir kayak apa ya? Kayak orang pernah sakit lambung atau apa gitu loh. Muntah kuning ya. Muntah kuning tapi lendir. Banyak. Ini racun nih. Dipegang dibacain sama dia. Muntah kuek. Nggak lama udah selesai. Saya sempet tengokin nih mukanya. Bro, udah bro. Dia diam aja. Nggak lama ketawa. Terus si bapak itu ngomong, wah ini sosoknya agak alot nih. Ditanya, dari mana? Ditunjuk. Dia nggak bisa ngomong. Dia nengok belakang. Lu dari kosan lu ya? Ngomong gitu. Naik ke saya, lu orang dari kosan? Terus dia ngomong dari situ. Iya om. Terus tanya lagi, siapa nama kamu? Umur berapa? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Kamu kenapa? Akhirnya ngomong Sunda. Si bapaknya ngajak ngomong Sunda. Nyambung tuh cewek ngomong Sunda. Saya nggak ngerti ngomong bahasa Sunda seperti apa. Nggak lama, oh ya udah. Terus ya usap, nanti saya baca Al-Fatihah. Udah dibangut-bangut tuh cewek. Bangut-bangut, nggak lama muntah lagi ngabisin langsung. Pok. Udah dah. Nggak sadar. Nggak sadar. Untuk si bapak yang megang kan sadar, udah dia ditidurin. Saya diomelin dah. Lo orang gila ya, udah tahu tempat begituan didatengin.
Ya saya sih bukannya sok kepo Om, saya kan cuma datang berasa nggak enak badan, ya saya penelusuran. Ya saya mana tahu seperti kayak gini. Ya kalian kalau kayak begini mah bawa tukang orang pinter, kalau nggak kuncian kayak apa yang bisa. Lu kayak begini kan temen lu yang kesian. Ya lu mah nggak apa-apa, dia gimana lu? Untung masih keburu ketemu gua lagi. Kalau enggak lu lewat lu namanya orang. Nggak main-main lu, jangan dikira sosok yang nggak kelihatan nggak bisa narik. Lu tanggung jawab. Ya Om, saya salah Om. Gitu. Akhirnya ya dia pas bangun, emang ya namanya baru pingsan ya, setengah pingsan. Saya pegang sih, di tangan udah anget, udah nggak dingin. Terus matanya saya giniin, udah nggak merah. Udah mukanya udah nggak pucat, udah mau merah lah. Cuma ngomongnya agak masih kaku ya, mungkin efek karena masuk itu ya, kaku awalnya ya. Nah, itu makanya aduh, baru pengalaman yang benar-benar. Berarti itu kosan itu pernah ada kejadian orang bunuh diri ya? Ya kalau Gitu. pas ditanya itu pas tanya-tanya kanan kiri, selain tuh yang ojek itu, ternyata memang dulu pernah ada yang bunuh diri itu yang cowok sampai cewek yang masuk ke sosok teman saya itu bunuh diri langsung kepala, mukanya hancur. Terus juga ada yang pernah OD. Oh, ada yang meninggal juga di Ya, overdosis. mungkin pas zaman itu PPKM kali kan semua diskotik kan pada tutup ya. Jadi mungkin pakai headset tuh, gedek nggak tahu gimana, makan dia punya barang ya meninggal di tempat. Mungkin overdosis karena pengen kenceng kan kurang puas kan. Karena kan nggak seperti dengar di speaker kayak di diskotik, jadi pakai headset atau gimana ya. Di situ. Berarti 2 kejadian orang meninggal di situ. Jadi meninggal yang nggak wajar ya. Jadi gentayangan, jadi penasaran, ya mungkin mengganggu lingkungan yang di situ, yang satu lantai itu. Berarti kalau itu yang di kamar lantai 4 itu total ada berapa kamar tuh, Pak? 10. Kayaknya ada 20-an sih. Di lantai 4 aja tuh? Ya, kan ke kiri itu kan 1, 5, 10, 18. Semua total. Kan dia kan 1, 2. Kan kalau yang tengah ini kan cuma segini doang. Jadi 1, 2, 3, 4. Ke sini enggak. Ke sininya dari sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 10. Sini 4, 14 sama 1, 2. Ya sekitaran 18 nomornya. Banyak juga. Banyak ya. Berarti ada yang di lantai 4, lantai 3 tuh banyak juga semua kamar. Rata-rata sama. Bentuknya sama sih. Berarti cuma yang lantai 5 doang tuh yang tadi 4, 5 dak. Enggak, yang 5 kosong itu dak, ya? Iya dak kosong. Mungkin ya memang buat aktivitas buat taruh jemuran. Oke guys, sekian nih cerita dari narasumber kita. Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi udah cerita ke Kisah Tengah Malam. Serem banget ya guys ya ceritanya di kosan daerah Jakarta Barat. Mulai dari ada yang bunuh diri, sampai ada yang meninggal overdosis di lantai 4 itu. Oke, bagi kalian yang ingin mengirim-ngirim cerita, boleh aja langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official. Langsung aja DM dan ntar bakal datang ke studio kita untuk bercerita. Oke, gua Viko pamit undur diri dan Bang Handi juga. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.